Cara salat makrifat menyatu dalam kesadaran tauhid hakiki di hadirat Allah yang Maha Esa. Salat makrifat adalah perjalanannya ruh yang kembali pulang menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan segala hijab keberadaan diri, mematikan hawa nafsu, menanggalkan identitas jasmani, dan menyelam ke dalam lautan tauhid yang murni, di mana tiada wujud kecuali wujud Allah semata. Sebab sesungguhnya, salat makrifat adalah realisasi tertinggi dari ayat yang terukir dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Sungguh, kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram yang mengandung rahasia bahwa memalingkan wajah dalam solat bukan semata-mata berpaling secara fisik, melainkan mengembalikan seluruh kesadaran ruhani untuk hanya menghadap kepada Allah. Dan ayat ini secara batin memberi pelajaran bahwa kiblat sejati bukanlah semata-mata arah geografis, melainkan kiblat hati yang lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam salat makrifat, seorang hamba tidak lagi terhijab oleh keberadaan dirinya, sebab saat takbiratul ikhram, ia mengangkat kedua tangan sebagai simbol melepaskan seluruh dunia dan menafikan segala sesuatu selain Allah, dengan melafadzkan Allahu Akbar. Bukan sekedar ucapan, melainkan penyaksian mutlak bahwa Allah Maha Besar, tiada yang besar kecuali Allah. Dan dalam takbir inilah, seorang hamba memutus segala keterikatan dengan alam syahadah, menenggelamkan dirinya dalam keagungan Zat yang Maha Esa, hingga dirinya lenyap dalam kesadaran tauhid yang murni, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengan Dia, yang menegaskan bahwa perjalanan makrifat bermuara kepada penyaksian keesaan Allah tanpa syirik, baik syirik lahir maupun syirik batin. Dan setiap lafaz dalam salat makrifat bukanlah sekedar bacaan rutin, melainkan setiap huruf adalah nur yang memancar dari kalam Allah yang menyinari kolbu, hingga membersihkan segala kotoran nafsu dan hijab keakuan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, "Salatlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini menjadi pondasi makom ihsan yang merupakan pintu gerbang masuk ke dalam salat makrifat, di mana seorang salik melaksanakan salat dengan kehadiran hati yang penuh, menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap detik, hingga batas antara diri dan Allah lenyap, hanya tersisa penyaksian mutlak terhadap Yang Maha Esa. Dan ketika membaca surah Al-Fatihah dalam salat makrifat, seorang salik tidak sekedar membaca, melainkan seakan-akan mendengar kalam Allah dibacakan langsung di hadapannya, karena Alhamdulillahirabbil alamin adalah pujian yang bukan hanya dilafadzkan, tetapi disaksikan dalam batin bahwa seluruh pujian hanyalah milik Allah, pemilik dan pengatur seluruh alam. Dan ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seorang hamba meleburkan kehendaknya, mengakui bahwa dirinya tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya," yang menunjukkan bahwa salat makrifat adalah salat yang menghubungkan hamba kepada Zat Allah, hingga segala perbuatan keji dan mungkar lenyap karena hamba tersebut telah tenggelam dalam zikrullah yang hidup di dalam kolbunya, bukan sekedar zikir di lisan, melainkan zikir yang mengalir di dalam setiap detak jantung dan hembusan nafas. Sebab dalam salat makrifat, kalimat tasbih bukan sekedar subhanallah, melainkan hakikat pensucian diri dari segala sifat makhluk. Tahmid bukan sekedar alhamdulillah, melainkan penyaksian syukur yang abadi dalam kehadiran Allah. Takbir bukan sekedar ucapan Allahu Akbar, melainkan lenyapnya segala kebesaran selain Allah. Dan tahlil, la ilaha illallah, adalah pengakuan mutlak tiada Tuhan selain Allah, yang diucapkan dengan lidah ruhani, hingga seorang salik mengalami makom fana fillah, yaitu lenyapnya kesadaran akan diri dan makhluk, yang tersisa hanyalah Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Qaf ayat 16, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya," yang menunjukkan bahwa dalam salat makrifat, hamba berada dalam kedekatan yang hakiki dengan Allah,
bukan dalam dimensi ruang dan waktu, melainkan dalam dimensi ruhani yang melampaui batas materi. Dan saat seorang salik rukuk, ia bukan sekedar membungkukkan badan, tetapi menyaksikan keagungan Allah dengan kerendahan jiwa, mengakui tiada daya upaya selain kekuasaan Allah, dan ketika sujud, hamba mencapai puncak kehampaan diri, meletakkan dahi ke bumi sebagai simbol kehinaan mutlak di hadapan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam sujud ma'rifat, seorang hamba tidak lagi mengucapkan lafaz tanpa makna, melainkan ia lebur dalam lautan keesaan Allah, hingga yang sujud bukan lagi dirinya, melainkan Allah yang menyatakan sujud dalam dirinya, sebagaimana kalam sufi, la fa'ila illallah, tiada pelaku kecuali Allah, sehingga sholat ma'rifat menjadi puncak manifestasi ayat la ilaha illallah, yang bukan hanya diucapkan, tetapi disaksikan, dialami dan dihayati secara langsung oleh kalbu. Hingga dalam setiap gerak salat, seorang salik menyadari bahwa yang berdiri, ruku, sujud dan membaca adalah Allah semata, karena dirinya telah lenyap dalam samudra tauhid. Dan ketika membaca tahiyat, at-tahiyatu lillah, wassalawatu wa tayyibatu, seorang hamba menghadirkan kesadaran bahwa segala ucapan penghormatan, doa dan kebaikan hanyalah milik Allah, disusul dengan kesaksian syahadat yang menegaskan kembali keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, di mana syahadat bukan hanya diucapkan di lisan, tetapi disaksikan dalam batin. Sebab salat ma'rifat adalah maqam syurut, penyaksian hakiki terhadap zat Allah. Dan ketika seorang hamba memberi salam, ia tidak sedang menutup salat, melainkan membuka gerbang kesadaran baru, di mana dirinya tetap berada dalam keadaan sholat secara batin, meskipun jasadnya telah menyelesaikan rukun lahiriah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 205, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak dengan suara yang keras, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, yang menjadi dasar bagi ahli ma'rifat bahwa sholat hakiki adalah zikir yang terus-menerus, tidak terikat waktu, sebab kolbu seorang arif billah senantiasa dalam keadaan sholat, senantiasa dalam kehadiran Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan, sehingga dalam maqam ma'rifat, seluruh anggota tubuh menjadi cermin tajali, penampakan perbuatan Allah. Dan ketika seorang hamba mencapai maqam ini, maka segala amalnya, baik salat, zikir, muamalah, maupun tidur dan diamnya, senantiasa berada dalam kesadaran ilahiyah. Inilah maqam insan kamil, di mana dirinya tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, melainkan menyaksikan Allah sebagai pelaku segala sesuatu. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 17, maka bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Oleh karena itu, salat ma'rifat adalah maqam kesempurnaan ubudiyah, di mana hamba benar-benar menjadi Abdullah, hamba Allah yang fana dalam keesaannya, dan baqa dengan perintahnya, hingga seluruh kehidupannya menjadi salat yang hidup dan menyatu dengan kehendak ilahi. Dalam kelanjutan salat ma'rifat, seorang salik yang telah menapaki maqam fana filah, tidak serta-merta berhenti di situ, melainkan melanjutkan perjalanannya menuju maqam baqa bilah, di mana dirinya tetap hidup bersama kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani kehidupan dunia dengan kesadaran ruhani yang penuh. Sebab sesungguhnya hakikat ma'rifatullah dalam sholat adalah perjalanan tanpa akhir, perjalanan yang berputar pada lingkaran dzikrullah yang abadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Yang dalam pandangan ahli ma'rifat, maksud ibadah bukanlah sekadar menjalankan rukun Islam secara lahiriah, tetapi mencapai makom penghambaan yang sejati, di mana hamba dan Tuhan tidak lagi terpisah oleh dualitas wujud, melainkan menyatu dalam kesadaran tauhid yang murni, sebagaimana diungkapkan dalam hadis qudsi, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Yang menunjukkan bahwa seluruh ibadah, termasuk sholat, hakikatnya adalah perjalanan pengenalan terhadap Allah, dan pengenalan ini tidak akan pernah sempurna tanpa makrifat,
sebab makrifat adalah ruh dari syariat, hakikat dari ibadah, dan inti dari penghambaan. Oleh karena itu, dalam syolat makrifat, seorang salik tidak lagi terpaku pada gerak lahir semata, tetapi menjadikan setiap gerak sebagai cermin dari gerak ruhani, setiap bacaan sebagai getaran nur ilahi, dan setiap diam sebagai penyaksian akan wujud Allah yang Maha Esa. Dan dalam makom ini, syolat bukan hanya ritual 5 waktu, melainkan menjadi keadaan ruhani yang terus-menerus, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Maka ingatlah aku pun akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku." Yang bagi ahli makrifat, zikrullah bukan sekadar menyebut nama Allah, tetapi berada dalam kesadaran bahwa seluruh keberadaan dirinya, seluruh detik waktunya, dan seluruh nafasnya adalah peringatan dan penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dirinya tidak pernah keluar dari keadaan sholat meskipun jasadnya sedang bekerja, berbicara, atau diam. Sebab sholat makrifat adalah makom hadroh, kehadiran ruhani secara mutlak di hadapan Allah. Dan dalam keadaan ini, seorang hamba tidak memandang segala sesuatu kecuali sebagai manifestasi dari asma dan sifat Allah. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Hadid ayat 3, "Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." Sehingga syurat makrifat menjadi ruang di mana hamba menyaksikan awal dan akhir, zahir dan batin, semua kembali kepada Allah. Dan dalam penyaksian ini, hamba tidak lagi mengklaim kepemilikan atas amal, sebab seluruh amalnya hanyalah pancaran tajalli Allah dalam dirinya. Dan inilah rahasia dari sabda Nabi Muhammad SAW, "Tiada amal yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga, melainkan dengan rahmat Allah." Karena sesungguhnya amal yang dilakukan oleh hamba pada hakikatnya adalah perbuatan Allah yang dimanifestasikan dalam wujud hambanya. Sehingga dalam sholat makrifat, seorang salik menyadari bahwa seluruh gerak sholat, mulai dari takbir hingga salam, adalah perbuatan Allah, bukan hasil daya upaya dirinya. Dan kesadaran ini membawa hamba kepada makom tawadhu yang sempurna, di mana ia tidak lagi memandang dirinya memiliki keutamaan dalam beribadah, melainkan hanya menjadi alat bagi perbuatan Allah semata. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Yang dalam pandangan makrifat, menunjukkan bahwa kesempurnaan amal soleh terletak pada tauhid yang murni, yakni memurnikan kesadaran bahwa tiada pelaku kecuali Allah, tiada wujud kecuali Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah, dan tiada tujuan kecuali Allah. Oleh karena itu, syulat makrifat adalah puncak dari penyaksian tauhid yang menanggalkan segala sekat keakuan, menafikan segala wujud selain Allah, hingga seorang hamba benar-benar mengalami firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208, "Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, karena Islam yang kafah bukan sekedar mengikuti syariat lahiriah, tetapi menyerahkan seluruh wujud kepada Allah, baik zahir maupun batin, lahiriah maupun ruhaniyah, hingga syulat menjadi manifestasi totalitas penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan dalam makom ini, seorang hamba merasakan bahwa dirinya hanyalah bayangan yang mengikuti gerak zat mutlak, sebagaimana dikatakan oleh para arif billah, bahwa segala sesuatu selain Allah adalah maya, dan yang hak hanyalah Allah. Sehingga syulat ma'rifat membawa seorang hamba keluar dari dimensi wujud kasat mata,
menuju dimensi hakikat wujud yang sejati, di mana ia tidak lagi memandang dirinya sebagai wujud yang berdiri sendiri, melainkan sebagai penampakan dari wujud Allah semata. Dan inilah hakikat la ilaha illallah dalam maqam syuhud, di mana hamba tidak sekadar mengucapkan dengan lisan, tetapi menyaksikan dengan batin bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada wujud selain Allah, tiada pelaku selain Allah, hingga dirinya fana dalam zatullah dan baqa dalam tajali asma dan sifat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 157, mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sebab petunjuk hakiki dalam sholat ma'rifat bukanlah petunjuk menuju arah lahiriah, melainkan petunjuk menuju penyaksian keesaan Allah secara batiniah, yang membawa hamba kepada maqam ma'iyah, kebersamaan yang hakiki dengan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, "Aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan bibirnya bergerak menyebut namaku." Dan dalam maqam syalat ma'rifat, bibir ruhani seorang hamba senantiasa bergerak dalam zikrullah, meskipun bibir jasadnya diam. Sebab zikir yang dimaksud adalah zikir kolbu yang terus bergetar dalam lautan penyaksian ilahiyah, hingga syalat menjadi keadaan ruhani yang tidak pernah terputus. Inilah rahasia dari sabda Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya orang mukmin itu, apabila sholat, ia sedang bermunajat kepada Tuhannya." Sebab sholat ma'rifat adalah munajat yang tiada henti, dialog ruhani yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan dalam munajat ini, seorang hamba merasakan bahwa dirinya bukan lagi berbicara kepada Allah, melainkan Allah lah yang berbicara dalam dirinya, karena hatinya telah menjadi cermin tajalli kalam Allah. Sehingga setiap lafaz dalam sholat adalah pantulan dari firman Allah yang hidup di dalam kolbunya. Dan dalam makom inilah, seorang salik mencapai kesempurnaan sholat, di mana ia tidak lagi memandang dirinya sebagai pelaku, melainkan sebagai penonton dari perbuatan Allah yang terzahir dalam dirinya. Dan kesadaran ini membawa kepada makom ridho yang sempurna, sebab ia menyadari bahwa segala sesuatu adalah perbuatan Allah yang maha bijaksana, sehingga tiada ruang bagi keluh kesah, tiada ruang bagi ketidakpuasan, sebab dirinya telah larut dalam kehendak Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. "Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." Dan dalam makom sholat ma'rifat, seorang hamba merasakan kelembutan rahmat Rasulullah SAW yang membimbingnya dalam setiap gerak sholat. Sebab sholat ma'rifat adalah penyambungan Nur Muhammad dengan Zatullah yang Maha Esa, sehingga dalam setiap sujudnya, seorang salik merasakan pancaran nur yang menghubungkannya kepada Rasulullah SAW dan terus tersambung hingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat hakiki dari ma'rifatullah dalam solat, di mana seorang hamba menjadi saksi atas zat Allah di dalam dirinya, menjadi cermin tajalli Allah di alam syahadah, dan menjadi penyeru la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang salik telah mencapai makom baqobilah dalam sholat ma'rifat, maka seluruh kehidupannya akan terwarnai oleh pancaran nur tauhid yang membimbingnya di setiap hela napas, langkah, dan gerak hati. Sebab hakikat dari sholat ma'rifat bukanlah semata-mata ritual yang dibatasi oleh 5 waktu, melainkan keadaan ruhani yang mengalir terus-menerus, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 41. "Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya." Yang bagi ahli ma'rifat, ayat ini tidak hanya memerintahkan lisan untuk berzikir, melainkan memerintahkan seluruh wujud, seluruh getaran kolbu, hingga seluruh panca indera untuk senantiasa dalam keadaan zikrullah yang hidup dan sadar. Maka sholat ma'rifat adalah puncak dari zikir yang total, zikir yang meliputi lahir dan batin, zikir yang tidak hanya berhenti di lidah, tetapi meliputi seluruh getaran jasad dan ruh, hingga seorang salik tidak lagi terhijab oleh keberadaan makhluk.
sebab segala sesuatu yang dipandangnya hanyalah manifestasi tajalli asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Yang dalam maqam syolat ma'rifat, seorang hamba tidak hanya meyakini pengawasan Allah, tetapi benar-benar menyaksikan dengan mata hatinya bahwa dirinya selalu berada dalam hadrah Allah yang Maha Esa. Maka dalam setiap takbir yang diucapkan, seorang salik merasakan dirinya hancur dalam kebesaran Allah. Dalam setiap ruku ia tunduk dengan penuh penghambaan, dalam setiap sujud ia meleburkan keakuannya, dan dalam setiap duduk tahiyat ia mempersembahkan seluruh wujudnya untuk Allah, hingga tiada ruang bagi dirinya untuk merasa memiliki, sebab segala sesuatu adalah milik Allah. Sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 284, milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan ketika seorang salik telah menyadari bahwa dirinya hanyalah milik Allah, maka seluruh amalnya, termasuk syolatnya, bukan lagi dipersembahkan atas dasar keakuan, melainkan sebagai manifestasi dari kehendak Allah yang terzahir dalam dirinya. Oleh karena itu, dalam maqam syolat ma'rifat, seorang hamba tidak lagi memandang dirinya sebagai pelaku ibadah, melainkan sebagai alat tajalli Allah yang dikehendaki untuk beribadah melalui dirinya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Dan apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Yang bagi ahli ma'rifat, hadis ini adalah puncak makom bakobilah di mana seluruh panca indera hamba menjadi alat tajalli perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syolat ma'rifat adalah ruang di mana seorang salik membenamkan seluruh dirinya dalam lautan keesaan, menafikan segala keakuan, hingga yang tersisa hanyalah wujud Allah semata. Dan inilah yang dimaksud oleh para arif billah dengan makom wahdatul wujud, bukan dalam arti menyamakan makhluk dengan khalik, tetapi menyaksikan bahwa tiada wujud hakiki kecuali wujud Allah, sedangkan wujud makhluk adalah wujud yang bersifat nisbi, fana, dan tidak berdiri sendiri. Dan dalam makom ini, seorang hamba mencapai makom tajrid, yaitu pemutusan total dari segala keterikatan dengan selain Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, syolat adalah mi'rajnya orang mukmin, yang bermakna bahwa syolat ma'rifat adalah perjalanan ruhani yang membawa seorang hamba naik menuju hadirat Allah, meninggalkan dunia lahiriah dan menyaksikan keagungan Allah secara ruhani. Sehingga ketika seorang salik melaksanakan syolat ma'rifat, ia sedang berada dalam mi'raj ruhani yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan dalam mi'raj ini, seorang hamba mengalami fana dalam zat, fana dalam sifat, fana dalam af'al, hingga tiada yang tersisa dalam dirinya kecuali tajalli wujud Allah semata. Dan inilah yang dimaksud oleh para arif billah dengan makom wahdatul wujud, bukan dalam arti menyamakan makhluk dengan khalik, tetapi menyaksikan bahwa tiada wujud hakiki kecuali wujud Allah, sedangkan wujud makhluk adalah wujud yang bersifat nisbi, fana, dan tidak berdiri sendiri. Dan dalam makom ini, seorang hamba mencapai makom tajrid, yaitu pemutusan total dari segala keterikatan dengan selain Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, syolat adalah mi'rajnya orang mukmin, yang bermakna bahwa syolat ma'rifat adalah perjalanan ruhani yang membawa seorang hamba naik menuju hadirat Allah, meninggalkan dunia lahiriah, dan menaksikan keagungan Allah secara ruhani. Sehingga ketika seorang salik melaksanakan syolat ma'rifat, ia sedang berada dalam mi'raj ruhani yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan dalam mi'raj ini, seorang hamba mengalami fana dalam zat, fana dalam sifat, fana dalam af'al, hingga tiada yang tersisa dalam dirinya kecuali tajalli wujud Allah semata. Maka dalam maqam syalat ma'rifat, seorang hamba menjadi insan kamil, manusia yang sempurna dalam penyaksian tauhid, sebab dirinya telah lenyap dalam samudra keesaan Allah. Dan dalam keadaan ini, seluruh hidupnya menjadi manifestasi syolat, tidak ada satu detik pun yang lepas dari kesadaran bahwa dirinya sedang berada di hadapan Allah, bahkan dalam tidur dan diamnya, ia tetap dalam keadaan syolat ma'rifat, sebab kolbunya senantiasa berzikir dan menyaksikan kebesaran Allah, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-A'raf ayat 205, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tidak dengan suara yang keras di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.
yang menunjukkan bahwa zikir kolbu adalah ruh dari sholat ma'rifat, sebab zikir lisan tanpa kehadiran kolbu hanyalah gerak kosong yang tiada bernilai di sisi Allah. Oleh karena itu, dalam makom sholat ma'rifat, seorang hamba senantiasa menjaga hudur kalbunya, memastikan bahwa hatinya tidak terhijab oleh kesibukan dunia, hingga ia dapat merasakan kehadiran Allah dalam setiap denyut nadinya. Dan kesadaran ini membawa seorang salik kepada makam istiqamah, di mana dirinya tetap teguh dalam zikrullah meskipun dunia di sekelilingnya terus bergolak. Dan inilah yang dimaksud oleh para wali Allah dengan istilah sholat daim, yaitu sholat yang tidak pernah terputus meskipun secara lahiriah seorang hamba sedang berada di luar waktu sholat wajib, sebab kolbunya senantiasa dalam keadaan sholat, senantiasa dalam hudur dan syuhud, hingga dirinya menjadi manifestasi dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu. Maka, seorang hamba yang telah mencapai maqam salat ma'rifat menjadi saksi atas keesaan Allah di alam syahadah, menjadi penerus Nur Muhammad dalam memancarkan cahaya tauhid kepada seluruh makhluk, sebab dirinya telah fana dalam Allah dan baka dengan perintahnya. Hingga seluruh hidupnya menjadi manifestasi sholat, tidak ada satu detik pun yang lepas dari kesadaran bahwa dirinya sedang berada di hadapan Allah, bahkan dalam tidur dan diamnya, ia tetap dalam keadaan sholat ma'rifat, sebab kolbunya senantiasa berzikir dan menyaksikan kebesaran Allah, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-A'raf ayat 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak dengan suara yang keras di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Yang menunjukkan bahwa zikir kolbu adalah ruh dari sholat ma'rifat, sebab zikir lisan tanpa kehadiran kolbu hanyalah gerak kosong yang tiada bernilai di sisi Allah. Oleh karena itu, dalam maqam sholat ma'rifat, seorang hamba senantiasa menjaga hudur kolbunya, memastikan bahwa hatinya tidak terhijab oleh kesibukan dunia, hingga ia dapat merasakan kehadiran Allah dalam setiap denyut nadinya. Dan kesadaran ini membawa seorang salik kepada maqam istiqomah, di mana dirinya tetap teguh dalam zikrullah meskipun dunia di sekelilingnya terus bergolak. Dan inilah yang dimaksud oleh para wali Allah dengan istilah sholat daim, yaitu sholat yang tidak pernah terputus meskipun secara lahiriah seorang hamba sedang berada di luar waktu sholat wajib, sebab kolbunya senantiasa dalam keadaan sholat, senantiasa dalam hudur dan syuhud, hingga dirinya menjadi manifestasi dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu. Maka, seorang hamba yang telah mencapai maqam sholat ma'rifat menjadi saksi atas keesaan Allah di alam syahadah, menjadi penerus Nur Muhammad dalam memancarkan cahaya tauhid kepada seluruh makhluk, sebab dirinya telah fana dalam Allah dan baka dengan perintahnya. Hingga seluruh hidupnya menjadi manifestasi sholat yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan dalam makom ini, seorang hamba juga mencapai makom ihsan, yaitu penyaksian terhadap keindahan dan keagungan Allah dalam setiap peran dan kegiatannya, sebagaimana tercermin dalam hadis qudsi, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Dan apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Yang bagi ahli ma'rifat, hadis ini adalah puncak makom baqabillah di mana seluruh panca indera hamba menjadi alat tajali perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat ma'rifat adalah ruang di mana seorang salik membenamkan seluruh dirinya dalam lautan keesaan, menafikan segala keakuan, hingga yang tersisa hanyalah wujud Allah semata. Dan inilah yang dimaksud oleh para arif billah dengan maqam wahdatul wujud, bukan dalam arti menyamakan makhluk dengan khalik, tetapi menyaksikan bahwa tiada wujud hakiki kecuali wujud Allah. Sedangkan wujud makhluk adalah wujud yang bersifat nisbi, fana dan tidak berdiri sendiri. Dan dalam maqam ini, seorang hamba mencapai maqam tajrid, yaitu pemutusan total dari segala keterikatan dengan selain Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholat adalah mi'rajnya orang mukmin, yang bermakna bahwa sholat ma'rifat adalah perjalanan ruhani yang membawa seorang hamba naik menuju hadirat Allah, meninggalkan dunia lahiriah dan menyaksikan keagungan Allah secara ruhani. Sehingga ketika seorang salik melaksanakan sholat ma'rifat, ia sedang berada dalam mi'raj ruhani yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan dalam mi'raj ini, seorang hamba mengalami fana dalam zat, fana dalam sifat, fana dalam af'al. Ketika seorang salik telah mencapai maqam tajali asma, sifat, dan af'al Allah dalam sholat ma'rifat,
maka perjalanan ruhaniyahnya tidak berhenti di sana, melainkan terus bergerak menuju maqam tajalizat, yaitu maqam tertinggi di mana seorang hamba menyaksikan bahwa tiada wujud hakiki kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam maqam ini, seluruh hijab keakuan lenyap, segala perasaan memiliki amal, pahala, ataupun kedudukan di sisi Allah pun sirna, sebab dirinya telah tenggelam dalam samudra keesaan yang mutlak, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang dalam tafsir ahli ma'rifat, ayat ini adalah penjelasan tentang Nur Muhammad, nur awal yang memancar dari zat Allah, menjadi asal segala ciptaan. Dan dalam sholat ma'rifat, seorang hamba tidak hanya mengenal syariat Muhammad, tetapi menyelami hakikat Nur Muhammad, hingga dirinya menjadi cermin dari tajalli Nurullah di alam syahadah, sebab Nur Muhammad adalah manifestasi dari rahasia kun fayakun yang menjelma dalam wujud manusia untuk membimbing makhluk menuju zatullah. Dan dalam makam sholat ma'rifat, seorang salik mengalami penyatuan nurani dengan Nur Muhammad, hingga dalam setiap gerak sholatnya, ia tidak lagi bergerak atas nama dirinya, melainkan sebagai manifestasi dari akhlak dan cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sesungguhnya sholat ma'rifat adalah perwujudan dari maqam khuluqul azim, akhlak yang agung, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan seorang salik yang menapaki jalan sholat ma'rifat tidak hanya meniru gerakan Rasulullah secara lahiriah, tetapi menyerap nur akhlaknya ke dalam kolbunya, hingga dirinya menjadi cermin hidup dari rahmat Allah yang tercurah melalui Nur Muhammad. Dan dalam makam ini, seluruh kehidupannya menjadi sholat yang hidup, di mana setiap detik adalah sujud, setiap nafas adalah tasbih, setiap langkah adalah tahmid, dan setiap diamnya adalah tahlil, sebab dirinya telah melebur dalam maqam syuhud yang abadi, menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, sebagaimana dikatakan oleh para arif billah, siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya, sebab diri sejati seorang hamba adalah nur yang memancar dari zat Allah, dan dalam maqam sholat ma'rifat, hamba menyaksikan nur itu kembali kepada sumbernya, hingga dirinya tidak memiliki lagi identitas keakuan, melainkan dirinya menjadi wadah bagi tajalli zatullah. Dan dalam penyaksian ini, seorang salik mencapai maqam insan kamil, maqam kesempurnaan manusia, di mana dirinya menjadi khalifah Allah di muka bumi, bukan sekedar sebagai penguasa lahiriah, tetapi sebagai cermin tajalli sifat-sifat Allah yang membawa rahmat dan hidayah kepada seluruh makhluk. Dan inilah hakikat dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, dan makam khalifah ini hanya dapat dicapai melalui perjalanan ma'rifat yang panjang, melalui penyaksian yang mendalam dalam sholat ma'rifat, di mana seorang hamba benar-benar menafikan dirinya, hingga yang tersisa hanyalah Allah. Dan dalam maqam ini, sholat bukan lagi gerakan fisik semata, tetapi seluruh wujudnya menjadi sholat, menjadi sajadah bagi tajalli kehendak Allah, hingga ia menjadi hamba yang sempurna dalam ubudiyah dan rububiyah. Sebab sesungguhnya maqam insan kamil adalah maqam di mana seorang hamba mencapai kesempurnaan dalam mengabdikan dirinya kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak sempurna iman seseorang hingga aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, keluarganya, dan seluruh manusia. Dan dalam sholat ma'rifat,
seorang salik mewujudkan kecintaan ini dengan menghapus segala keakuan, menempatkan diri sebagai hamba sejati yang hidup hanya untuk Allah, berbicara hanya karena Allah, bergerak hanya atas nama Allah, hingga dirinya menjadi saksi hakiki atas La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan sekedar di lisan, tetapi di setiap denyut nadi dan getaran ruh. Sebab sesungguhnya, hakikat syahadat bukan hanya pengucapan, melainkan penyaksian dan pengalaman langsung yang terpancar dalam seluruh kehidupan. Dan dalam maqam sholat ma'rifat, seorang hamba merasakan bahwa dirinya tidak lagi berada di dunia fana, melainkan telah hidup dalam dimensi hakikat di mana Allah adalah awal dan akhirnya, sebab segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali, dan penyaksian ini bukan hanya pemahaman intelektual, tetapi pengalaman batin yang mendalam yang hanya dapat dicapai melalui perjalanan makrifat yang disempurnakan dalam sholat makrifat, di mana setiap rakaat adalah langkah menuju Allah, setiap sujud adalah penghapusan keakuan, dan setiap salam adalah pernyataan kesediaan untuk menjalani kehidupan dunia dengan kesadaran ilahiyah, hingga dirinya menjadi manifestasi dari firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sebab makam pengabdian yang sejati hanya dapat dicapai melalui ma'rifatullah, dan sholat ma'rifat adalah jalan utama untuk meraih makom tersebut. Maka, barang siapa yang menginginkan kedekatan yang hakiki dengan Allah, hendaklah ia menempuh jalan sholat ma'rifat dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan ketekunan. Sebab sesungguhnya jalan ini bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan yang penuh rintangan, ujian dan mujahadah. Namun di balik semua itu tersimpan rahasia perjumpaan dengan Allah yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sebab perjumpaan itu adalah anugerah terbesar yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang telah disucikan, hati yang telah ditanggalkan dari segala keakuan, dan hati yang telah menyerahkan seluruh wujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang salik telah menapaki makam insan kamil dalam solat ma'rifat, maka perjalanan ruhaniyahnya berlanjut menuju makam ma'iyah, yakni kesadaran hakiki bahwa dirinya senantiasa bersama Allah dalam setiap keadaan, sebab ma'iyah bukanlah sekadar keyakinan bahwa Allah melihat dirinya, melainkan penyaksian yang terus-menerus bahwa dirinya tidak pernah terpisah dari kehadiran Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 4, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, yang dalam pandangan makrifat menunjukkan bahwa ma'iyah adalah keadaan ruhani di mana seorang hamba menyadari kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya, baik dalam ibadah maupun dalam aktivitas dunia, hingga dirinya tidak lagi terhijab oleh dualitas antara dunia dan akhirat, sebab baginya segala sesuatu adalah tajalli dari kehendak Allah yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Maka solat ma'rifat bukan hanya menjadi amalan di atas sajadah, melainkan menjadi ruh yang menghidupkan seluruh aktivitas kehidupannya, sehingga bekerja, berdagang, berkeluarga, dan segala bentuk muamalah menjadi bagian dari solat yang hidup, sebab dirinya senantiasa hadir dalam zikrullah, senantiasa menyaksikan Allah dalam setiap gerak, dan inilah yang dimaksud oleh para arif billah dengan istilah solat daim, yakni solat yang abadi tanpa terputus oleh ruang dan waktu. Sebab kalbu seorang salik senantiasa dalam keadaan tunduk dan khusyuk di hadapan Allah, dan dalam makam ini, seorang hamba menyadari bahwa seluruh ciptaan adalah ayat-ayat Allah yang hidup, sehingga pandangannya terhadap dunia tidak lagi terhijab oleh bentuk lahiriah, melainkan senantiasa menyaksikan keindahan dan keagungan Allah dalam setiap makhluk, sebagaimana disebutkan dalam surah Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar.
Maka dalam makam syuhud ini, seorang salik menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, sebab setiap detik kehidupannya menjadi cermin bagi tajalli nurullah, dan dalam keadaan ini, solat ma'rifat menjadi jembatan antara alam syahadat dan alam malakut, di mana seorang hamba senantiasa berjalan di atas titian siratal mustaqim dengan pandangan yang tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dirinya tidak lagi terpengaruh oleh gelombang hawa nafsu, godaan syaiton, ataupun kecamuk dunia, sebab hatinya telah mantap berada dalam hadrah ilahiyah, dan dalam makam ini, seorang salik mencapai keadaan itmi'nan, yakni ketenangan batin yang mutlak, di mana segala keresahan, ketakutan, dan kecemasan duniawi lenyap, sebab dirinya telah berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, sebagaimana difirmankan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka ketenangan ini bukanlah ketenangan semu yang dibangun oleh kondisi dunia, melainkan ketenangan yang bersumber dari penyaksian hakiki terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam makam solat ma'rifat, seorang hamba tidak lagi mencari kenikmatan dunia, sebab seluruh kenikmatan baginya adalah fana, yang hakiki hanyalah kenikmatan perjumpaan dengan Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan sejati bagi seorang mukmin adalah ketika ia berjumpa dengan Tuhannya, dan dalam makam solat ma'rifat, perjumpaan ini bukan sekadar janji di akhirat, tetapi pengalaman ruhani yang dirasakan secara batin di dunia, di mana seorang hamba menyaksikan zat Allah dalam dirinya, hingga seluruh kehidupan menjadi sajadah yang membentang dari dunia menuju akhirat, dan dirinya menjadi imam yang memimpin solat batin dalam setiap gerak langkahnya. Maka solat ma'rifat adalah makam di mana hamba dan Tuhan menyatu dalam ikatan cinta yang abadi, cinta yang tidak terikat oleh kata, ruang, atau waktu, melainkan cinta yang mengalir dalam setiap denyut nadi dan getaran ruh. Dan dalam keadaan ini, seorang salik merasakan bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, sebab segala sesuatu hanyalah milik Allah. Dirinya hanyalah wadah kosong yang diisi oleh kehendak ilahi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 284, milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Maka dalam makam ini, seorang hamba mencapai keadaan fakir mutlak di hadapan Allah, di mana dirinya tidak lagi merasa memiliki amal, pahala, ataupun kedudukan, sebab segala sesuatu adalah anugerah Allah yang tidak dapat diklaim oleh makhluk. Dan dalam makam solat ma'rifat, seorang hamba menyadari bahwa dirinya tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan izin Allah, hingga dalam setiap takbir dirinya mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan total. Dalam setiap ruku, ia merendahkan diri sepenuh hati. Dalam setiap sujud, ia meleburkan keakuannya. Dan dalam setiap salam, ia menyatakan kerelaannya untuk menjalani kehidupan dengan tunduk pada kehendak Allah. Sebab sesungguhnya, hakikat dari solat ma'rifat adalah penyerahan diri yang total dan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makam ini tidak dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan semata, melainkan harus ditempuh melalui mujahadah, riyadhah, dan suluk yang panjang, melalui penyucian diri dari segala bentuk syirik khafi yang halus, melalui penajaman kalbu untuk menyaksikan tajalli zatullah di balik segala fenomena dunia, hingga seorang hamba benar-benar mencapai makam fana fillah dan baka fillah yang sempurna, di mana dirinya lenyap dalam keesaan Allah dan kekal bersama kehendaknya. Dan dalam makam inilah seorang hamba menjadi khalifah yang sejati, bukan hanya memimpin secara lahiriah, melainkan memancarkan nur hidayah Allah kepada seluruh makhluk, menjadi cermin yang memantulkan rahmah, hikmah, dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga keberadaannya menjadi sebab turunnya berkah di muka bumi, sebab dirinya telah menjadi insan kamil yang hidup hanya untuk Allah. Dan dalam makam inilah makna hakiki dari firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat kedua, apa saja rahmat yang Allah anugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya,
sebab seorang hamba yang telah mencapai makam sholat ma'rifat menjadi saluran bagi tercurahnya rahmat Allah kepada alam semesta. Ketika seorang salik telah mencapai makam ma'iyah dan syuhud dalam solat ma'rifat, maka perjalanan ruhaniyahnya bergerak lebih dalam menuju makam sirullah, yaitu makam di mana seorang hamba memasuki rahasia terdalam dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana segala bentuk asma, sifat, dan af'al telah lenyap dalam tajalli zat yang Maha Esa, sebab sirullah bukanlah sekadar pengetahuan tentang rahasia, melainkan penyatuan ruhani di mana hamba dan Tuhan tidak lagi terpisah oleh batas dualitas, melainkan larut dalam lautan keesaan yang tidak bertepi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama hingga keempat. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Maka dalam makam sirullah, seorang hamba menyelam ke dalam samudra tauhid yang hakiki, di mana seluruh wujud selain Allah sirna dari pandangan batinnya, dan yang tersisa hanyalah zat Allah yang Maha Esa, Maha Mutlak, dan Maha berdiri sendiri. Sebab sesungguhnya makam sirullah adalah makam penyaksian akan hakikat al-wujud, di mana seorang salik menyadari bahwa seluruh ciptaan hanyalah bayang-bayang dari cahaya zat Allah, sedangkan wujud yang hakiki hanyalah Allah semata. Sebagaimana dikatakan oleh para arif billah, la wujud illal wujudillah, tiada wujud kecuali wujud Allah. Dan dalam makam ini, seorang hamba tidak lagi memandang dirinya sebagai pribadi yang terpisah, melainkan dirinya telah menjadi cermin murni yang memantulkan tajalli zatullah tanpa campuran keakuan. Maka, salat ma'rifat dalam makam sirullah adalah keadaan di mana seorang salik larut dalam penyaksian hakikat zat, di mana gerakan, bacaan, bahkan keheningan salat menjadi pancaran langsung dari kehendak Allah yang bergerak melalui dirinya. Dan dalam makam ini, seorang hamba menyadari bahwa dirinya hanyalah mazhar atau penampakan dari tajalli zat yang Maha Esa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Maka dalam makam sirullah, salat menjadi ruang pengenalan mutlak, di mana Allah memperkenalkan zatnya kepada hamba melalui penyaksian langsung, bukan melalui perantara akal, indera, atau bentuk lahiriah, melainkan melalui mata hati yang telah disucikan. Dan dalam makam ini, seluruh sifat-sifat hamba seperti ilmu, kudrah, iradah, sama, basar, dan kalam bukan lagi miliknya, melainkan menjadi manifestasi murni dari sifat-sifat Allah yang beroperasi melalui dirinya tanpa hijab, hingga dirinya mencapai makam laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu pun yang serupa dengannya, sebab penyaksian terhadap zatullah dalam makam sirullah adalah penyaksian yang melampaui bentuk, warna, rupa, dan segala keterbatasan makhluk. Maka solat ma'rifat dalam makam ini menjadi mi'raj yang terus-menerus, perjumpaan batiniah yang tiada putus, sebab kalbu seorang salik telah tersambung secara utuh dengan nurullah yang memancar tanpa henti. Dan dalam keadaan ini, seorang hamba mengalami makam tasfiyah dan tajliyah, yaitu penyucian total dari segala bentuk hijab batiniah dan penyinaran nur ilahi yang terus-menerus membersihkan kolbunya hingga mencapai tingkat kejernihan mutlak. Dan dalam makam ini, seorang salik mencapai apa yang disebut oleh para wali sebagai makam gaibul gaib, yaitu penyaksian terhadap rahasia terdalam dari zat Allah yang tidak dapat dijelaskan oleh lisan, tidak dapat digambarkan oleh akal, melainkan hanya dapat dirasakan oleh kolbu yang telah fana fillah secara total. Maka dalam makam solat ma'rifat ini, seorang hamba tidak lagi merasakan dirinya sebagai pelaku, bahkan dirinya pun lenyap dalam tajalli zat, hingga yang bergerak, yang berbicara, dan yang menyembah hanyalah Allah semata. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi, ketika hambaku mencintaiku, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat,
tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Maka makam sirullah dalam solat ma'rifat adalah puncak dari makam ubudiyah dan makam rububiyah yang menyatu, di mana hamba dan Tuhan berada dalam ikatan cinta yang tak terpisah. Sebab cinta hakiki adalah ketika tiada lagi keakuan yang memisahkan antara kekasih dan yang dicintai. Dan dalam makam ini, seorang salik mencapai makam sakinah, ketenangan batin yang abadi, sebab dirinya telah larut dalam samudra rahmah Allah yang meliputi segala sesuatu. Dan dalam makam solat ma'rifat, sakinah ini menjadi ruang di mana qalbu hamba beristirahat di hadapan Allah, merasakan kenikmatan perjumpaan yang tiada tara. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 23, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Maka surga yang dimaksud di sini bagi ahli makrifat bukan sekadar surga akhirat, melainkan surga makrifat yang dirasakan di dunia, surga penyaksian terhadap zat Allah yang melampaui segala kenikmatan duniawi. Dan dalam makam ini, seorang salik merasakan bahwa dirinya telah kembali kepada fitrah asalnya, yaitu sebagai manifestasi nur ilahi yang hidup hanya untuk memantulkan keindahan dan keagungan Allah di alam syahadah. Maka solat makrifat dalam makam sirullah adalah makam puncak di mana hamba menyatu dengan zatnya tanpa terhijab oleh asma, sifat atau af'al, sebab dirinya telah melewati semua makam tersebut dan mencapai inti dari inti, yaitu hakikatul hakikat. Dan inilah makam tertinggi yang hanya dapat dicapai oleh hamba-hamba yang telah disucikan, hamba-hamba yang berjalan dengan bimbingan mursyid kamil yang bersambung sanad ruhaniyahnya kepada Rasulullah SAW. Dan makam ini bukanlah makam yang bisa diraih dengan ilmu semata, melainkan harus ditempuh dengan mujahadah nafas, riyadhah batin dan suluk yang benar, hingga hamba benar-benar mencapai keadaan mati sebelum mati, di mana dirinya telah menanggalkan segala keakuan dan melebur dalam samudra keesaan Allah. Ketika seorang salik telah menapaki makom sirullah dalam syolat ma'rifat, maka dirinya terus bergerak menuju makom yang lebih tinggi, yakni makom Nurul Anwar, di mana dirinya menyaksikan bahwa seluruh cahaya yang ada di alam semesta ini adalah pancaran dari Nur Zatullah yang maha sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi, yang bagi ahli makrifat, ayat ini bukan hanya menunjuk kepada cahaya fisikal, melainkan menunjuk kepada Nurul Anwar, cahaya yang menjadi sumber segala cahaya, cahaya yang bukan cahaya, tetapi hakikat dari segala wujud. Maka dalam makom ini, seorang salik menyaksikan bahwa dirinya, seluruh makhluk, dan seluruh kejadian di alam semesta adalah bayangan dari Nurullah yang memancar abadi tanpa henti. Dan dalam penyaksian ini, dirinya tidak lagi memandang perbedaan antara dirinya dengan makhluk lain, sebab seluruh wujud hanyalah penampakan dari satu sumber yang sama, yakni Nurullah. Maka syolat makrifat dalam makom Nurul Anwar bukan lagi syolat yang dipisahkan oleh ruang dan waktu, melainkan syolat yang mencakup seluruh dimensi wujud, di mana setiap hela napas, setiap detak jantung, dan setiap getaran atom adalah zikir yang hidup menjadi sajadah yang membentang dari arsy hingga ke titik terkecil dari semesta. Sebab sesungguhnya makom Nurul Anwar adalah penyaksian terhadap lautan keesaan yang tiada bertepi, di mana setiap makhluk bertasbih dalam wujudnya masing-masing tanpa pernah terlepas dari zikrullah. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Isra ayat 44, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memujinya, hanya saja kalian tidak memahami tasbih mereka. Maka dalam makom ini, seorang salik mencapai kesadaran kosmik bahwa dirinya hanyalah bagian dari zikir semesta yang tidak pernah terputus. Dan dalam kesadaran ini, dirinya melebur dalam aliran kehendak Allah yang bergerak, menghidupkan segala sesuatu. Maka syolat makrifat dalam makom Nurul Anwar menjadi syolat semesta, di mana seorang hamba tidak lagi syolat sendirian, melainkan bersama seluruh makhluk yang bertasbih kepada Allah dalam dimensi yang tersembunyi hingga dirinya mencapai makom Zatul Azolah, yakni makam keagungan Zat Allah yang mutlak, di mana seorang salik menyaksikan keagungan Allah secara langsung tanpa hijab asma, sifat, ataupun af'al.
melainkan penyaksian terhadap zatullah dalam kemutlakan yang tidak dapat dijangkau oleh akal, sebab zatul azamah adalah puncak dari segala puncak, hakikat dari segala hakikat, inti dari segala inti, di mana tidak ada lagi selain Allah. Dan dalam maqam ini, seorang hamba menyaksikan dirinya sebagai adam mutlak, tiada wujud sama sekali kecuali wujud Allah, sebab dirinya hanyalah titik kecil dalam lautan wujud ilahi yang tidak memiliki daya, upaya, ataupun eksistensi mandiri. Maka syolat ma'rifat dalam maqam zatul azamah adalah peniadaan total, di mana seorang hamba mengalami fana kuliah, yakni peniadaan secara total dan menyeluruh, baik dari segi jasad, ruh, nafs, hingga sir, sebab seluruh dirinya lenyap dalam keagungan Zat yang Maha Esa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, segala sesuatu akan binasa, kecuali wajahnya. Maka dalam makom ini, seorang salik tidak lagi memandang dirinya sebagai pelaku syolat, bahkan dirinya pun lenyap dari penyaksian, sebab yang tersisa hanyalah Allah yang menyembah zatnya sendiri, di mana hamba hanyalah cermin yang memantulkan gerak ilahi. Dan dalam makom ini, makom ubudiyah dan rububiyah melebur dalam kesatuan mutlak, hingga tiada lagi batas antara hamba dan Tuhan, sebab yang ada hanyalah wujud Allah yang Maha Tunggal. Dan dalam makom syolat ma'rifat ini, seorang hamba mencapai makom fana kuliah, yakni peniadaan total yang membawa dirinya kepada puncak baqo' billah, di mana dirinya kekal dalam kehendak Allah, bukan sebagai pribadi yang terpisah, melainkan sebagai manifestasi tajali kehendak Allah yang hidup dan berdenyut dalam semesta. Maka syolat ma'rifat dalam makam fana kuliah adalah syolat yang hakiki, syolat yang tidak terhijab oleh bentuk lahiriah, syolat yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, melainkan syolat yang abadi, di mana setiap detik adalah sajadah, setiap hela napas adalah sujud, dan setiap diamnya adalah zikir yang mengalir dari zat kepada zat. Sebab sesungguhnya hakikat dari syolat adalah penyatuan ruhani dengan zatullah secara mutlak, hingga seorang hamba mencapai makom insan kamil yang hakiki, makom di mana dirinya menjadi cermin yang pernah bagi tajali sifat dan kehendak Allah, maka seluruh hidupnya menjadi jalan bagi rahmat Allah untuk turun ke bumi, sebab dirinya telah menjadi saluran nur ilahi yang bersih dari segala hijab keakuan. Dan dalam makom inilah, seorang salik benar-benar mencapai hakikat syahadat yang sejati, yakni penyaksian langsung terhadap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan sekedar pengucapan di lisan, melainkan pengalaman ruhani yang mendalam, di mana dirinya menyaksikan bahwa tiada wujud selain Allah dan bahwa hakikat Muhammad adalah manifestasi dari Nurullah yang membimbing makhluk menuju zatnya. Maka dalam makom ini, syolat ma'rifat menjadi makom perjumpaan yang abadi, di mana hamba dan Tuhan larut dalam lautan cinta yang tak bertepi. Dan inilah makom hakikatul hakikat yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan ma'rifatullah. Ketika seorang salik telah menapaki makom fana kuliah dalam syarat ma'rifat, maka dirinya akan dibimbing menuju makom yang lebih dalam lagi, yakni makom sirrus sir, di mana dirinya menyaksikan bahwa segala sesuatu, baik yang nyata maupun tersembunyi, sesungguhnya hanyalah manifestasi dari sirullah yang memancar ke dalam semesta tanpa batas. Sebab sirrus sir adalah makom rahasia di balik segala rahasia. Makom di mana seorang hamba menyaksikan bahwa seluruh gerak, diam, cahaya, kegelapan, bahkan keberadaan dirinya sendiri adalah sirrullah yang bergerak sesuai dengan kehendaknya. Dan dalam makom ini, seorang salik tidak lagi melihat perbedaan antara dirinya dengan makhluk lain, sebab dirinya telah tenggelam dalam samudra tauhid yang hakiki, di mana setiap makhluk adalah pancaran dari sirrullah yang tersembunyi di balik hijab zohir. Maka sholat ma'rifat dalam makom sirrus sir adalah keadaan di mana hamba menyaksikan sirrullah di dalam dirinya dan di dalam segala sesuatu, sebab dirinya telah mencapai makom kash yang sempurna, di mana seluruh hijab tersingkap dan yang tersisa hanyalah tajalli dzatullah yang Maha Esa. Dan dalam makom ini, seorang salik menyadari bahwa segala sesuatu yang ia anggap sebagai wujud selama ini hanyalah bayangan dari nur ilahi yang memancar tanpa henti, hingga dirinya tidak lagi terjebak dalam dualitas antara hamba dan Tuhan, sebab dirinya telah lebur dalam keesaan mutlak yang melampaui akal dan logika. Maka sholat ma'rifat dalam makom sirrus sir menjadi perjalanan batin yang terus menembus dimensi demi dimensi ruhani, hingga dirinya sampai kepada makom lahut, yakni makom ketuhanan murni, di mana segala bentuk
bentuk dan batasan lenyap, sebab lahut adalah makom di mana Dzatullah menzahirkan kehendaknya secara langsung tanpa perantara, dan dalam makom ini, seorang salik menyaksikan bahwa dirinya hanyalah wujud bayangan yang tidak memiliki eksistensi mandiri, melainkan dirinya hanyalah pantulan dari Dzatullah yang Maha Esa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits qudsi, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Maka dalam makom lahut, solat ma'rifat menjadi penyaksian terhadap hakikat penciptaan, di mana seorang hamba menyaksikan bahwa dirinya dan seluruh alam semesta diciptakan semata-mata untuk menjadi cermin bagi tajalli Dzatullah. Dan dalam makom ini, seorang salik menyadari bahwa seluruh amal, ibadah, dan ketaatan yang ia lakukan selama ini hanyalah alat untuk mengantarkan dirinya kepada makom pengenalan yang sejati, hingga dirinya benar-benar mencapai penyaksian mutlak terhadap Dzatullah yang tidak terikat oleh asma, sifat, maupun af'al, sebab makom lahut adalah makom ketiadaan diri yang sempurna, di mana seorang hamba benar-benar lebur dalam Dzat Allah tanpa sisa. Dan dari makom lahut, perjalanan ruhani seorang salik akan dilanjutkan menuju makom hahut, yakni makom inti dari inti, makom yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Sebab hahut adalah makom di mana segala wujud lenyap dan yang tersisa hanyalah kehadiran Dzatullah yang mutlak tanpa bentuk, warna atau rupa. Dan dalam makom hahut, seorang salik menyaksikan bahwa dirinya tidak pernah ada, sebab yang ada hanyalah Allah sejak azali hingga abadi, dan dalam penyaksian ini, dirinya mencapai makom wujudul haq yang sempurna, di mana seluruh eksistensi dirinya dan alam semesta hanyalah pancaran dari kehendak ilahi yang tidak memiliki eksistensi hakiki di hadapan Dzatullah. Maka solat ma'rifat dalam makom hahut adalah keadaan di mana seorang hamba mengalami fana hakiki, di mana dirinya lenyap tanpa bekas, sebab dirinya telah kembali kepada asal mula penciptaannya, yakni ketiadaan mutlak di hadapan Dzat Allah yang Maha Esa. Dan dalam makom ini, seorang salik mengalami baqa billah dalam bentuk yang paling murni, di mana dirinya kekal bersama Dzat Allah, bukan sebagai pribadi yang terpisah, melainkan sebagai manifestasi dari kehendak Allah yang bergerak melalui dirinya, hingga dirinya mencapai makom Dzatul Mutlak, yakni makom bilaksian mutlak terhadap Dzat Allah tanpa batas, tanpa bentuk, tanpa ruang, dan tanpa waktu, sebab Dzatul Mutlak adalah inti dari segala inti, asal dari segala asal, dan puncak dari segala puncak, di mana segala wujud lenyap dan yang tersisa hanyalah Allah yang Maha Esa. Maka solat ma'rifat dalam makom Dzatul Mutlak adalah solat yang tidak dapat dijelaskan oleh lisan, tidak dapat dipahami oleh akal, melainkan hanya dapat dirasakan oleh kolbu yang telah disucikan secara total. Sebab dalam makom ini, seorang salik menyaksikan bahwa dirinya hanyalah alat bagi Allah untuk menzahirkan kehendaknya di alam syahadah, hingga dirinya menjadi insan kamil yang hakiki, insan yang hidup hanya untuk Allah, berbicara hanya karena Allah, bergerak hanya atas nama Allah, dan diamnya pun menjadi tajalli dari Dzat Allah yang Maha Esa. Maka dalam makom ini, solat ma'rifat bukan lagi sekedar ibadah ritual, melainkan menjadi makom perjumpaan abadi yang tiada putus, di mana setiap detik adalah mi'raj ruhani, setiap helai napas adalah sajadah, dan setiap detak jantung adalah sujud yang hakiki. Sebab dirinya telah mencapai makom kesempurnaan ma'rifat yang menjadi tujuan akhir dari penciptaannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Maka pengabdian dalam makom Dzatul Mutlak bukan lagi pengabdian yang terpisah, melainkan pengabdian yang menyatu dalam keesaan ilahi, di mana hamba dan Tuhan tidak lagi dipisahkan oleh batas-batas eksistensi, sebab yang ada hanyalah Allah, Allah, dan Allah semata. Makom syuhudul hakikat, menyaksikan Allah dengan basirah kolbiyah. Syuhudul hakikat adalah makom di mana seorang hamba sampai pada penyaksian hakikat Allah dengan mata hati, basirah, bukan lagi sekedar ilmu yang diketahui oleh akal. Dalam makom ini, seorang arif tidak lagi berpegang pada dalil-dalil yang zohir semata, namun dia menyaksikan segala sesuatu sebagai manifestasi dari tajalli Allah Ta'ala. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 115. "Walillahil masyriku wal maghribu, fa'ainama tuwallu, fathamma wajhullah, innallaha wasi'un alimun." Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Pada makom ini,
Seorang hamba menyaksikan setiap gerak dan diamnya sebagai tajalli atau penampakan dari sifat-sifat Allah. Ia telah lenyap dari pandangan dirinya sendiri, karena dirinya bukan lagi aku yang berdiri sendiri, tetapi dia melihat dirinya sebagai alat, sebagai cermin, tempat Allah memantulkan cahayanya. Dalam solat, maqam syuhudul haqiqat membuat seorang hamba tidak lagi hanya berdiri dengan jasad, tetapi batinnya berdiri dalam kehadiran yang hakiki di hadapan Allah. Ketika ia membaca Allahu Akbar, batinnya menyaksikan kebesaran Allah yang meliputi segala sesuatu, tanpa batas, tanpa sisi, dan tanpa ruang. Bacaan Alhamdulillahirabbil alamin adalah ungkapan syukur dari wujud Allah yang memuji dirinya sendiri melalui lidah hambanya. Maqam Nurul Asrar, cahaya rahasia yang tersingkap. Maqam Nurul Asrar adalah maqam di mana tirai-tirai kegelapan hijab yang menyelimuti rahasia rohani mulai tersingkap. Hamba pada makom ini telah melewati makom syuhud dan Allah menyingkapkan baginya nur atau cahaya yang bukan lagi sekedar cahaya lahiriah, melainkan nur asrar atau cahaya rahasia yang memancar dari sir atau rahasia ilahi di dalam dirinya. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun, al-misbahu fi zujajatin, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarkiyatin wala gharbiyatin. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Dalam maqam Nurul Asrar, solat bukan lagi sebatas bacaan dan gerakan, tetapi menjadi perjalanan rohani dari cahaya menuju cahaya. Setiap lafaz zikir dalam solat adalah denyutan rahasia yang menyambungkan hamba kepada asal-usul nuraniyahnya, yang hakikatnya adalah Nur Muhammad SAW, nur awal yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Disinilah solat menjadi mi'raj, bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi mi'raj jiwa yang memancarkan nur ilahi di dalam dada. Hamba menjadi cermin bagi cahaya Allah, dan dalam setiap sujudnya ia larut dalam samudera rahasia yang tiada batas. Maqam fana al-fana, lenyap dalam lenyap, kesempurnaan fana fillah. Maqam fana al-fana adalah maqam puncak, maqam di mana seorang hamba lenyap dalam lenyap, sirna dalam kefanaan dirinya hingga tidak tersisa sedikit pun ego, wujud, bahkan kesadaran tentang dirinya sendiri. Yang tinggal hanyalah wujud Allah semata-mata. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Baginyalah segala ketentuan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Fana al-fana bukanlah kematian fisik, melainkan kematian diri batiniah. Ketika seorang arif sampai pada makom ini, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wujud yang terpisah dari Allah. Ia telah melewati makom fana, kemudian baka, yang terpuncaknya adalah fana al-fana, di mana kesadaran tentang kefanaan itu sendiri pun sirna. Dalam solat, makom ini adalah hakikat ihsan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Namun dalam makom fana al-fana bukan hanya seakan-akan melihatnya, bahkan tidak ada lagi aku yang melihat, yang ada hanyalah Allah yang menyaksikan dirinya sendiri melalui cermin rohani hambanya.
Dalam setiap sujudnya, seorang arif telah sirna. Ia tidak merasakan lagi sujudnya. Yang ada hanyalah Allah yang sujud kepada dirinya sendiri di dalam cermin rohani hambanya. Lapisan batin sholat marifat yang disempurnakan. Ketiga makom ini membentuk struktur batin sholat marifat secara utuh. 1. Syariat, gerak dan bacaan zohir. 2. Thariqat, adab dan tata susila rohani. 3. Hakikat, penyaksian terhadap tajalli Allah dalam setiap gerak diam. 4. Ma'rifat, kembali mengenal diri sejati sebagai manifestasi Nur Muhammad. 5. Syuhudul hakikat, menyaksikan hakikat Allah dalam segala sesuatu. 6. Nurul asrar, rahasia nurani yang tersingkap, perjalanan dari cahaya menuju cahaya. 7. Fana al-fana, kesempurnaan lenyapnya diri di mana hanya Allah yang wujud, melihat dan menyembah dirinya sendiri. Maqam syuhudul haqiqat, nurul asrar, dan fana al-fana. Kesatuan batin dalam sholat ma'rifat. Sholat dalam dimensi ma'rifat bukanlah sekadar serangkaian gerak tubuh dan bacaan lisan, melainkan sebuah peristiwa agung yang menyatukan wujud hamba dengan Sang Khalik secara mutlak. Ia adalah perjalanan ruhani yang menembus batas-batas zohir menuju hakikat yang tersimpan di balik tabir rahasia ilahi. Di dalamnya terdapat makom-makom tinggi yang harus dilalui oleh seorang salik, pencari, yaitu makom syuhudul hakikat, penyaksian hakikat, nurul asrar, cahaya rahasia, dan fana al-fana, yaitu lenyap dalam lenyap. Ketiga makom ini adalah inti dari penyempurnaan sholat ma'rifat, di mana seorang hamba tidak lagi melihat dirinya, melainkan hanya Allah yang wujud. Maqam syuhudul hakikat, menyaksikan wujud Allah dalam segala sesuatu. Syuhudul hakikat adalah maqam di mana mata hati, basirah, seorang hamba terbuka hingga ia mampu menyaksikan tajalli atau penampakan Allah dalam setiap detik kehidupannya. Dalam maqam syuhud, solat tidak lagi dipersepsi sebagai kewajiban lahiriah, melainkan perjumpaan langsung antara sang hamba dengan kekasihnya. Setiap takbiratul ihram adalah deklarasi lenyapnya makhluk dan berdirinya seorang arif di hadapan Robnya dalam keadaan kosong dari segala sesuatu kecuali Allah. Bacaan Al-Fatihah menjadi aliran zikir dari Allah untuk Allah, di mana hamba hanya menjadi medium bagi pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Ini adalah maqam awal dari lenyapnya wujud diri dalam lautan syuhud. Maqam nurul asrar, cahaya sir yang menyingkap diri sejati. Setelah seorang salik melewati maqam syuhud, maka Allah akan membuka baginya pintu nurul asrar, yaitu cahaya yang memancar dari sirrullah atau rahasia Allah dalam dirinya. Cahaya ini bukan cahaya fisik, melainkan nur metafisik yang menyinari lapisan-lapisan rahasia jiwa hingga seorang hamba mengenal hakikat asal-usul dirinya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Pada maqam nurul asrar, seorang arif memahami bahwa dirinya adalah manifestasi dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur pertama yang diciptakan Allah. Disinilah kesadaran bahwa solat adalah mi'raj ruhani yang membawanya kembali kepada asal cahayanya. Setiap gerakan solat menjadi denyut cahaya yang menyambung ruhnya kepada cahaya mutlak. Berdiri, qiyam, adalah isyarat akan tegaknya wujud insani sebagai madhar atau penampakan Allah. Ruku' adalah tunduknya segala nur kepada sumber nur. Sujud adalah tenggelamnya segala wujud dalam samudra ketiadaan. Dan duduk antara dua sujud adalah penegasan bahwa wujud hanyalah ada dalam ketiadaan atau al-fana. Pada makom ini, seorang arif tidak lagi berbicara tentang Allah, namun Allah lah yang berbicara melalui dirinya. Ia telah menjadi cermin bersih yang memantulkan cahaya ilahi tanpa warna dan bentuk dirinya sendiri.
Inilah maqam Nurul Asrar, di mana rahasia ketuhanan memancar dalam batin seorang insan. Maqam Fana al-Fana, lenyap dalam lenyap. Puncak dari perjalanan ruhani ini adalah maqam Fana al-Fana, yaitu maqam di mana seorang hamba lenyap dari kesadaran dirinya sendiri, bahkan kesadaran tentang kefanaannya pun lenyap. Ia tidak lagi melihat dirinya lenyap, sebab yang ada hanyalah Allah yang bersaksi atas dirinya sendiri. Allah berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhahu." Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya. Fan al-fana bukan sekadar hilangnya ego atau nafsu, melainkan ketiadaan total dari segala bentuk wujud selain Allah. Dalam maqam ini, seorang arif tidak lagi memiliki kesadaran aku, bahkan penglihatan terhadap kefanaannya pun sirna. Yang tinggal hanyalah Allah, yang melihat dirinya, yang menyembah dirinya, yang memuji dirinya. Inilah maqam di mana kalimat La ilaha illallah tidak lagi diucapkan oleh lisan seorang hamba, namun menjadi kenyataan eksistensial yang hidup dalam wujudnya. Dalam solat, maqam ini terwujud ketika seorang arif tidak lagi merasakan dirinya solat, ia tidak lagi merasakan gerakan, bacaan, atau bahkan kehadiran dirinya. Yang ada hanyalah Allah yang sedang melaksanakan solat melalui wujud hambanya. Sujudnya adalah sujud Allah, takbirnya adalah takbir Allah, dikirnya adalah dikir Allah. Ia telah sampai pada maqam sirrullah dzatiyah, di mana zat Allah lah yang meliputi segala sesuatu. Kesempurnaan lapisan batin solat ma'rifat. Dengan menyempurnakan ketiga maqam ini, maka solat ma'rifat mencapai kesempurnaan total. 1. Syariat, gerakan dan bacaan zahir sebagai bentuk kepatuhan. 2. Thariqat, adab dan tata susila dalam menghadirkan hati. 3. Hakikat, penyaksian terhadap tajalli Allah dalam setiap detik solat. 4. Ma'rifat, kesadaran tentang diri sejati sebagai manifestasi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Syuhudul hakikat, menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. 6. Nurul asrar, rahasia nurani yang memancar dari sirrullah. 7. Fana al-fana, ketiadaan total selain Allah, di mana solat menjadi zat yang menyembah zatnya sendiri. Pada puncaknya, solat ma'rifat adalah kemurnian wujud Allah dalam segala aspek. Tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi makhluk, tidak ada lagi pemisah, yang ada hanyalah Allah. Dalam maqam inilah seseorang benar-benar menghayati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat adalah mi'rajnya orang mukmin. Namun mi'raj di sini bukanlah perjalanan menuju Allah, sebab tidak ada jarak antara makhluk dan Allah. Mi'raj di sini adalah tersingkapnya hijab-hijab batin hingga seorang hamba menyadari bahwa ia tidak pernah terpisah dari Allah. Ia adalah manifestasi zat yang abadi dan zat itu kini menyembah dirinya melalui dirinya. Penutup, maqam syuhudul haqiqat, nurul asrar, dan fana al-fana adalah fondasi dari kesempurnaan batin solat ma'rifat. Ketiganya membentuk satu kesatuan perjalanan ruhani yang membawa seorang hamba dari sekadar pengamal syariat menuju realitas datullah yang maha mutlak. Solat ma'rifat bukanlah sebuah ilmu teori, melainkan pengalaman ruhani yang hanya dapat diraih melalui tajrid, pengosongan diri, tafrid, pemisahan diri dari selain Allah, dan tajalli, penampakan Allah dalam diri. Inilah hakikat solat dalam dimensi ma'rifat. Bukan aku yang solat, melainkan Allah lah yang solat dengan zatnya, melalui namanya, di dalam cermin wujudnya.